Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satunya adalah berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga pada hari ini, pagi ini kita melaksanakan kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah dari Bapak Taufik Irawan, CGP Angkatan ke-11. Tak lupa yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Izinkan kami, Bapak Ibu, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang selanjutnya, diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Taufik Irawan SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan beserta bina Kendal. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kesehatan, panjang umur, mudah rezekinya. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang dimana saatnya kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Bapak Ibu untuk bisa berkumpul di ruangan ini untuk bisa mengikuti diskusi bersama tentang adanya budaya positif di sekolah. Memang Bapak Ibu untuk budaya positif ini sangat diperlukan bagi anak, bahwa anak ini zaman sekarang ini perlu adanya kenyamanan, kebahagiaan sehingga anak-anak ini mempunyai rasa aman di sekolah, kemudian dari rumah pun untuk berangkat selalu semangat tanpa ketakutan. Ada beberapa hal Bapak Ibu tentang adanya budaya positif ini, nantinya kita diskusi bersama bagaimana untuk bisa budaya positif kita untuk diterapkan di sekolah. Sebelumnya kita lihat atau diskusi bersama, marilah kita untuk ice breaking bersama untuk semangat pagi hari ini. Nanti kalau Bapak dari saya itu bilang double fokus, ya, double fokus, Melihat, mendengar, fokus, ya, sekali lagi Bapak Ibu supaya tidak tegak pagi hari ini. Mari sekali lagi double fokus, melihat, mendengar, fokus. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, kita akan mulai untuk diskusi pada pagi hari ini. Ini adalah cara pertama, nantinya bisa terapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dari kesepakatan di kelas itu pastinya nanti anak akan memberikan masukan. Dari masukan dari anak-anak, nantinya pastinya akan anak-anak itu menjalankan, akan bertanggung jawab. Bapak Ibu, untuk kesepakatan forum diskusi pada pagi ini ada yang pertama adalah menghargai siapapun, di mana artinya nanti
Nanti Bapak Ibu kalau mama ada yang tanya, silakan untuk dapat menyimak, kemudian bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga adalah peserta aktif. Yang keempat boleh makan dan minum. Kemudian yang kelima izin apabila keluar atau masuk. Yang keenam adalah HP mode silent atau diam. Ada yang akan ditambahkan Ibu, Bapak untuk kelas ini? Cukup dulu. Ya, saya akan lanjut Bapak Ibu dari konsep budaya positif. Dari konsep budaya positif ini Bapak Ibu akan mengetahui artinya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti adanya disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Seperti apa disiplin positif? Mari kita simak terlebih dahulu supaya Bapak Ibu akan mengetahui. Kita simak bersama. Yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti sekolah adiwiata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur, dan lainnya. Bahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak, dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja tetapi berdampak positif pada masyarakat. Adapun berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib, maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah.
Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar. Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru sangatlah penting di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan bersifat religius. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia atau WNI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini seperti budaya sekolah adiwiyata, budaya literasi, dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini tentang budaya positif di sekolah. Ini bisa tadi disimak, ternyata sangat luar biasa yang untuk budaya positif diterapkan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, ada di sini adalah disiplin positif, yang dimana tadi ada konsep budaya positif, ada yang pertama disiplin positif. Ada yang tahu Bapak Ibu untuk disiplin positif itu apa? Yang tadi di video itu juga sudah ada gambaran Bapak Ibu. Silakan. Ada yang tahu? Iya, monggo Ibu. Gimana Ibu? Izin menjawab. Tadi Pak Taufik bertanya tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, itu membawa kebaikan dan menjadikan siswa itu berkarakter baik. Itu adalah disiplin positif. Dan disiplin positif itu jika dilakukan terus-menerus menjadi pembiasaan, dan nanti pembiasaan yang baik itu akan menjadi suatu karakter. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Susi. Terima kasih. Itu Ibu untuk hadiah. Ya, betul sekali yang dikatakan dari Bu Susi untuk masalah disiplin positif. Ada yang lain? Tadi video sudah saya lihatkan. Kita akan ke berikutnya. Sebelum saya akan jelaskan dengan disiplin positif, kita akan melihat bersama-sama, karena di disiplin
Bapak Ibu untuk bisa nyanyi bareng ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu kalau umpama lupa apa sih di profil pelajar Pancasila, ini bisa nanti ingat pada waktu Bapak Ibu nyanyi pada pagi hari ini ya. Ada pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa. Kemudian ada pelanggan mulia, berbudaya global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Saya akan lanjutkan tadi dengan masalah disiplin positif. Bapak Ibu, di sini adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya mau tahu Ibu, dari pandangan Ibu, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa yang diinginkan untuk di sekolahan kita? Untuk anak-anak kita, ada yang mau berikan masukan nilai-nilai kebajikan? Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Kejujuran, betul sekali. Terima kasih. Kita akan lanjut. Untuk Bapak Ibu, disiplin positif ini dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya, dari anak-anak ini supaya apa yang dilakukan ini bisa mengontrol ya, tidak gegabah yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Yang dimana Bapak Ibu biasanya anak-anak itu untuk berangkat kemudian belajar ini dari anak-anak itu merasa takut. Kalau enggak, dari anak-anak itu ingin mendapatkan pujian ataupun penghargaan. Kita akan melihat dari video ini nantinya Bapak Ibu bisa menggambarkan seperti apa sih budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di sekolahan kita. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku
tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah: 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka
mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, itu dari Bapak Ibu tentang ada budaya positif. Ternyata anak zaman sekarang ini beda dengan yang dulu. Kita memberikan budaya positif di sekolahan, ini memberikan motivasi kepada anak, memberikan pujian bagi anak supaya anak merasa aman, nyaman, dan bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu punya juga motivasi. Menurut Bapak Ibu, motivasi itu seperti apa? Motivasi perilaku manusia. Apakah Bapak Ibu pada waktu dari rumah mau berangkat sekolah itu takut akan dapat hukuman dari ibu kepala sekolah, ataupun Bapak Ibu berangkat itu hanya ingin dipuji sama teman-teman ataupun dari kepala sekolah? Menurut Bapak Ibu bagaimana untuk motivasi dari Bapak Ibu untuk dari rumah mau berangkat ke sekolah? Ada yang bisa? Ya, betul sekali Bapak, betul sekali. Ya, dari motivasi betul sekali untuk berangkat karena amanah, untuk bisa bekerja dan bisa menuntun, kemudian menghambat pada murid. Kemudian selanjutnya ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah di sini Bapak Ibu seperti ini? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah seperti ini? Tidak kan? Nah, apakah nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tahta paling tinggi itu adalah apabila murid itu menantikan kedatangan kita, kedatangan guru. Murid menantikan kedatangan kita. Selanjutnya, dari keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Maksudnya di sini Bapak Ibu supaya nantinya di dalam kelas pembelajarannya itu asik, menyenangkan, nantinya Bapak Ibu juga bisa menggunakan tentang keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan, nanti anak bisa maju. Nah, nantinya dari anak ingin menulis keyakinan kelas, aturan kelas, nanti bisa akan dijalankan dengan sukarilanya anak-anak tersebut dan tidak dapat saat itu. Kemudian yang kedua adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dari anak-anak juga nantinya itu bisa mengingatnya setelah anak-anak membuat, kemudian ditempelkan ataupun ditulis nantinya kesepakatan kelas itu bisa nantinya dibuat, tempelkan di tembok supaya anak-anak bisa tahu pada waktu ada kesepakatan kelas. Yang berikutnya adalah
keyakinan sekolah atau kelas. Umpamanya Bapak Ibu di kelas, setiap anggota kelas perlu, nah nantinya ada murid maju pakai kertas atau penulis. Umpama setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian senang, nanti anak-anak bergiliran untuk maju. Disinilah ada kesepakatan kelas. Kemudian nantinya juga terhadap teman nantinya anak juga maju, ya untuk maju. Nanti akan juga akan menulis masing-masing. Contoh, kami meyakini dan menghargai bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain. Berarti satu kelas ini akan saling menghargai dan menghormati sama teman. Gitu. Paham semua itu, Bapak? Iya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada namanya bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Saya akan jelaskan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makan, aman, rumah, kemudian reproduksi. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada namanya teman, ada juga keluarga, ada juga teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung itu. Dan dilihat Bapak Ibu, untuk kasih sayang dan rasa diterima, sebagai guru kita dapat menerima murid sesuai dengan kodrat masing-masing, karena manusia itu unik, kan gitu. Selanjutnya adalah nomor 3 adalah kebebasan membuat pilihan. Yang pertama adalah murid diberikan kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kedua adalah memberikan kebebasan, kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Itu. Selanjutnya adalah nomor 4 adalah penguasaan. Yang pertama adalah setiap murid memiliki rasa yang kompeten. 2, menjadi terampil karena diakui ketercapaiannya. Nomor 3 adalah didengar karena memiliki rasa dihargai. Yang keempat, memberikan kebebasan dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sekolah. Di sini sudah paham Bapak Ibu? Terima kasih. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama adalah memberikan kesenangan di kelas. Yang kedua adalah memasukkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah hal baru dari Bapak Ibu tentang adanya posisi kontrol restitusi. Sebelum saya jelaskan, kita simak videonya untuk bisa kita pahami bersama. Oke. Ya, ini untuk bisa disimak Bapak Ibu, karena kita juga cara untuk memberikan anak terlambat, kemudian bisa kita memberikan cara untuk memberikan tegurannya seperti apa. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Ini adalah model penghukum. Yang ini adalah model penghukum. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat dulu Bapak. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah posisi teman. Nanti Bapak Ibu bisa disimak. Kita umpama memberikan nasihat kepada murid itu akan menggunakan yang posisi mana, gitu ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yakni yang terakhir adalah posisi manajer untuk bisa diperhatikan Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat untuk posisi kontrol. Pada itu, saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, cara memberikan nasihat yang paling baik untuk murid kita pakai yang mana Bapak Ibu? Ya, manajer. Betul sekali ya manajer. Karena apa? Sebetulnya anak sudah terlambat itu dari rumah pun atau di jalan itu sudah merasa khawatir, sudah takut sendiri. Apalagi kalau sudah kita panggil, maka seperti tadi, Naren itu pun sudah dia mengatakan kan seperti itu. Nah, kemudian untuk supaya tidak mengulangi hal tersebut, anak yang memberikan solusi tersendiri seperti itu. Yang berikutnya adalah ini juga terbaru dari Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Disinilah nantinya Bapak Ibu juga akan paham lebih lanjut untuk bagaimana caranya untuk anak itu merasa bahagia, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi. Murid itu butuh motivasi. Jangan hanya dihukum, tapi butuh
motivasi. Ini adalah gambaran segitiga institusi yang saya bikin. Silakan untuk Bapak Ibu untuk bisa disimak. Selamat siang Mas Bayu. Siang Mas Bayu. Mas Bayu, Pak Guru mau tanya. Tadi Pak Guru mendengar dari tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatanmu sudah berapa kali terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, Mas Bayu. Membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti akan membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Mas Bayu, kita cari solusi bersama ya. Mas Bayu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Mas Bayu sudah terlambat? Mas Bayu tahu kegiatan kelas yang kita sepakati. Kalau datang terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak. Menurut kamu kegiatan kelas apa yang telah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghadapi orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan kita melalui rasa kemudian. Ya, Mas Bayu, kamu sudah punya sikap yang baik untuk dapat meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi dalam sekolah? Baik, Mas Bayu, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang kamu supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Sekarang kalian berkelas ya. Sama-sama. Ya, ini Bapak Ibu adalah gambaran untuk kita restitusi kontrol ya. Segitiga restitusi. Pada itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya tadi saya mengatakan untuk membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu nantinya kalau umpama terjadi seperti ini, anak itu bisa diingatkan pada waktu pembuatan kesepakatan kelas. Itu. Kemudian yang terakhir adalah Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bayu Setiawan, kelas 11 di KPA. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena pada kelas saya harus banyak belajar dan dapat menghormati teman-teman. ya Bapak Ibu, terima kasih sekali. Apakah ada pertanyaan atau masukan bersama dari Bapak Ibu? Atau berikan masukan untuk kita bersama ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah mempresentasikan kegiatan aksi nyata budaya positif. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufik itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan tadi bisa kita praktekkan, di mana budaya positif yang namanya budaya
kita kadang merasa sok arogan ya, kita sudah merasa paling tua di situ, sudah merasa paling hebat di kelasnya sehingga kita mempunyai power untuk menghukum. Padahal ketika kita melakukan seperti itu akan ada perasaan yang disinggung ya, akan ada sesuatu titik yang membekas di hatinya. Kan seperti itu. Anak kan akan mengenang kejadian itu sepanjang hayat. Ingat, ini sepanjang hayat pasti. Saya pun ketika saya kecil, saya pernah melakukan kesalahan ya, dan ketika SD dan masih teringat sampai saat ini. Ketika saya mengikuti kegiatan seperti ini, kemudian kita akan refleksi kembali ke kegiatan yang lalu. Saya tuangkan, harus tuangkan kegiatan yang sudah saya lakukan terjadi seperti itu. Dan ini juga sama, semuanya sudah luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bagi kita semuanya. Luar biasa Pak Taufik, selamat Pak Taufik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang memberikan masukan kepada kita semuanya. Semoga dari hal baik ini untuk disiplin positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Sekian dari saya ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan apresiasi plus untuk Pak Taufik. Acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu dari pemaparan materi cukup. Baik, jika tidak ada, kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya Iri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Tuan Pak Surya berikan untuk foto-foto. Ada nggak? Terkait Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Wis, 3, 2, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Nova Fikri. Jadi di sini kita melaksanakan Jumat Bersih yang pastinya sesuai budaya kita mengenai gotong royong dan juga pastinya berkaitan dengan religius, kebersamaan dan juga kekompakan antara warga sekolah untuk melaksanakan kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipro Malisi. Saya sebagai wali kelas dari sekolah AKLB. Di sini ada kegiatan Jumat Bersih, di mana di sini selain anak itu dilatih untuk bergotong royong, bekerja sama, juga menanamkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam ajaran agama. Yang salah satunya mungkin ada istilah kebersihan adalah sebagian dari iman. Di sini semua bekerja bersama dengan riang untuk membersihkan lingkungan sekitar, sehingga nanti diharapkan pembelajaran akan lebih bisa berjalan dengan nyaman. Demikian.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia,